Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. On this occasion, I would like to explain the material exactly on 11 senior high school, the material analytical exposition text. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang ada di kelas 11 untuk siswa SMA, yaitu tentang analytical exposition text atau teks analitis. Exactly, the social function of analytical exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fungsi sosial dari teks analytical ini adalah untuk mempengaruhi ataupun mengajak para pembaca terhadap suatu berita ataupun isu yang kita tulis berdasarkan perspektif atau sudut pandang kita. Oke, go to the next slide. Di sini diulas sekali lagi tentang apa itu analytical exposition. Secara bahasa, analytical itu adalah examining or liking to examine things very carefully based on Cambridge. Artinya suka memeriksa atau menguji sesuatu secara hati-hati, sedangkan makna exposition itu sendiri adalah yaitu comprehensive description atau penjelasan secara meluas. Jadi secara ringkas, pengertian analytical exposition itu bisa dipahami sebagai teks yang mencoba memberikan penjelasan secara komprehensif tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat-pendapat pendukung secara hati-hati. Bisa ini pendapat dari the writer ataupun dari para ahli yang lainnya. Tujuan utama dari analytical exposition text ini adalah to attempt to persuade the reader to believe something by presenting one side of the argument. Artinya mencoba meyakinkan pembaca agar mempercayai sesuatu dengan memberikan satu sisi pendapat saja. An analytical text can be found in scientific books like journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lecture, research report, etc. Jadi biasa kita temukan teks yang berbentuk analytical exposition ini pada buku ilmiah, jurnal ilmiah, kemudian majalah ataupun artikel pada surat kabar, kemudian sebuah pidato akademik ataupun penelitian, laporan penelitian. Okay, I think it's clear enough. We go to the next slide. Pada slide ketiga ini kita akan ulas tentang the generic structure of analytical exposition. Pada slide sebelumnya kita sudah pahami tentang apa itu analytical exposition, kemudian tujuannya. Nah, sekarang kita ke generic structure ya guys. Generic structure ini adalah struktur kebahasaan dalam teks analytical exposition. It is consists of 3 points. The first one is thesis. The second, argument and reiteration. Jadi untuk generic structure pada analytical exposition ini ada 3, yaitu thesis. Pada bagian thesis ini berisi tentang preface atau pembukaan yang nanti akan menggiring kita menuju ke argumen-argumen ataupun pembahasan dari beberapa ahli atau bisa saja sudut pandang dari penulis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah reiteration. Pada slide ini sudah saya berikan contoh paragraf yang bagian tesis, kemudian argumen, dan juga reiteration yang berisi sebuah konklusi atau kesimpulan. Oke, cukup jelas. Langsung kita ke slide keempat. Iya. Nah, ini penjelasan ya. Thesis ini dia introduce the topic and show speaker or writer's position. Outline of the arguments are presented. Jadi pada bagian tesis ini diperkenalkan topik ataupun menunjukkan sudut pandang dari penulis itu sendiri, dan juga sebuah outline dari argumen yang akan nanti dipersembahkan pada bagian paragraf selanjutnya pada poin kedua, yaitu arguments atau argumen ya. Argumen di sini
argumen di sini dia berupa yaitu tentang point and elaboration. Points states main argument, elaboration develops and supports each point of arguments. Jadi terdiri dari poin-poin beberapa argumen, biasanya ditandai dengan first, kemudian second, thirdly, and etc. Itu ada mengelaborasi beberapa argumen dari paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang conclusion atau kesimpulan. Di sini adalah restate speaker or writer's position, dari penegasan dari pembicara ataupun penulis dari sudut pandang mereka. Dan yang terakhir, pada slide terakhir ini kita akan lihat language features atau ciri-ciri kebahasaan dari analytical exposition. The first one, they use the present tense such as, di situ contohnya cars create pollution, I eat, jadi menggunakan present tense atau bentuk waktu sekarang. Kemudian use mental verbs seperti I believe, I job, I prefer, and then using the saying verb, ya, kata kerja yang berupa bisa say, ya, kemudian research indicates, and etc. Kemudian use connecting words, not only, also, moreover, and etc. Use causal conjunction such as because, in that case, and etc. Kemudian use words that express the author's attitude, for example, will, must, may, usually, commonly, and etc. Dan yang terakhir adalah use persuasive technique. Jadi untuk mempengaruhi para pendengar ataupun para pembaca, dia menggunakan use persuasive technique atau menggunakan teknik-teknik persuasif secara kebahasaan. Okay, I think that's all the explanation of analytical exposition. May it will useful for you. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa keep stay tune on this channel. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.